Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita dikumpulkan oleh Allah SWT di salah satu rumah dari rumah Allah untuk kita bisa sama-sama kembali menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Sekaligus juga kita menyempatkan untuk duduk sejenak untuk saling tanasuh, saling nasihat menasihati seputar hukum-hukum yang terkait dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azakumullah. Di waktu pagi itu adalah waktu yang hendaknya seorang muslim itu memanfaatkan sebaik-baiknya. Nabi SAW menyebutkan di waktu pagi dengan keberkahan. Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku di waktu bukur mereka. Di waktu bukur itu waktu seperti ini, waktu subuh, yang seorang itu hendaknya mengisi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk dirinya. Ma'asyiral muslimin, a'azakumullah. Pembahasan kita di subuh hari ini adalah satu hadis singkat dari sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Abbas. Kita akan bacakan hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Abdullah bin Abbas adalah seorang sahabat Nabi SAW dari kalangan sahabat yang berusia muda dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Nah, Abdullah bin Abbas ini, ikhwan a'azakumullah, sejak kecil sudah mengenal agama. Sejak berusia kecil sudah mempelajari hadis-hadis Nabi SAW dan belajar bersama Nabi. Makanya tidak mengherankan kalau beliau ini dijuluki oleh para sahabat yang lain sebagai ulamanya para sahabat. Kalau usianya itu terpaut jauh dengan sahabat-sahabat yang lain. Bahkan Abdullah bin Abbas ini dijuluki oleh Imam As-Suyuti dengan julukan Al-Bahru, yang artinya lautan, karena ilmunya bagaikan lautan yang tidak bertepi. Beliau ini salah satu dari sahabat Nabi SAW yang paling banyak menghafal hadis. Ada 7 orang yang masyhur, yang dikenal banyak menghafal hadis. Salah satunya adalah Abdullah bin Abbas. Dan Imam As-Suyuti mengumpulkan di dalam 2 bait syair. Dia mengatakan, wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi ibn Umar wa Anasun wal bahru al-khudri wa Jabirun zaujatun Nabi. Ada 7 orang, kata beliau, dari kalangan sahabat dan sahabiah Nabi yang paling banyak menghafal hadis Nabi. Yang pertama adalah Abu Hurairah. Nama lengkapnya Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Ada silang pendapat di kalangan ulama tentang nama beliau. Yang paling masyhurnya dia dikenal dengan penamaan Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Yang kedua yaitu Abdullah bin Umar, lebih masyhur disebut dengan penamaan Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anaknya Umar bin Khattab. Yang ketiga dari sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis yaitu
Anas bin Malik yang memiliki julukan Khadimu Rasulillah, pelayannya Nabi. Memang orang ini radhiyallahu anhu dari usia mencapai 10 tahun dia sudah menjadi pembantu di rumahnya Nabi sampai usianya yang ke-20 tahun. Kurang lebih 10 tahun menjadi pelayan pembantu Nabi SAW. Kemudian keempat yaitu sahabat yang kita akan baca hadisnya di pagi hari ini, yaitu dijuluki dengan Al-Bahru, lautan, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan yang kelima yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Yang kelima Abu Sa'id Al-Khudri. Dan yang keenam atau Abu Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Yang keenam adalah Jabir bin Abdullah, dan yang ketujuh istri Nabi Aisyah binti Abi Bakar. Ini sahabat dan sahabiah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abdullah bin Abbas itu termasuk sahabat dekat dengan Nabi. Ya, usianya terpaut jauh dengan Nabi ini. Nabi diutus menjadi Rasul saja itu usia 40 tahun. Dan memang Abdullah bin Abbas ini ketika Nabi dan para sahabat itu sudah para Nabi dan para sahabat itu sedang melaksanakan sholat, Abdullah bin Abbas ini masih main-main di luar. Artinya apa? Karena beliau ini usianya masih kecil dibanding sahabat yang lain. Bahkan sahabat-sahabat senior sekelas Abu Bakar As-Siddiq, demikian pula orang-orang tua yang lain, ketika mereka sudah ikut sholat bersama Nabi, Abdullah bin Abbas ini masih bermain di luar masjid. Seperti anak-anak kita, kalau kita sholat mereka bermain di luar masjid misalnya. Begitulah jaraknya Abdullah bin Abbas dengan Nabi. Bahkan Abdullah bin Abbas pernah mengucapkan satu kata yang masyhur. Dia mengatakan di riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau, "Ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah SAW illa bitakbir." Aku tidak mengetahui selesainya Nabi dan para sahabat sholat kecuali aku mendengar suara gemuruh takbir. Artinya dia tidak ikut sholat karena dia mengatakan aku tidak mengetahui selesainya orang sholat di masjid. Berarti dia tidak sholat di masjid. Dia berada di luar bersama anak-anak yang lain. Nanti mereka tahu Nabi dan para sahabat itu selesai sholat kalau mendengar suara gemuruh takbir. Karena memang Nabi dan para sahabat ketika mereka selesai sholat, mereka bertakbir sebanyak 3 kali dengan dikeraskan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga ketika banyak yang mengucapkan itu, maka suara gemuruh takbir itu semakin keras dan didengar oleh anak-anak. Maka tahu orang, selesai orang sholat di masjid. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jadi ini sekelumit tentang Abdullah bin Abbas. Beliau pernah menceritakan tentang suatu kejadian yang terjadi di zaman Nabi. Ini yang menjadi judul pembahasan kita di pagi hari ini, yaitu terkait dengan ketika Nabi SAW dan para sahabat melewati 2 kuburan. Ini hadis masyhur. Nah, hadis ini diamalkan oleh sebagian orang, khususnya masyarakat kita di Indonesia, bahkan keumuman masyarakat Indonesia mengamalkan hadis ini terkait dengan beberapa hukum yang akan dijelaskan di dalam hadis ini yang menjadi permasalahan di tengah-tengah para ulama ahli fiqih. Kata Abdullah bin Abbas, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati qabrain. Ini adalah bentuk isim musanna dari qabrun, kuburan. Musannanya qabrain. Dia pernah melewati 2 kuburan, Nabi dan para sahabat. Ada sahabat di situ. Nabi lewat di perantara 2 kuburan yang ada di situ. Tidak disebutkan itu kuburannya siapa. Dan tidak disebutkan pula tempat kuburannya itu di mana. Nah, ini menunjukkan kepada kita, ikhwah a'azzakumullah, untuk memastikan itu kuburan siapa dan di mana itu tidak penting. Tetapi yang menjadi pembahasan adalah hukum-hukum yang dilakukan oleh Nabi saat Nabi melewati 2 kuburan itu. Nanti ada faedah yang sangat banyak sekali bisa kita petik di dalam hadis ini. Ketika Nabi lewat,
Apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, innahuma la yu'adzaban. Innahuma la yu'adzaban. Sungguh kata Nabi, dua orang yang ada di kuburan ini, yang sedang di dalam itu, la yu'adzaban, itu datang dengan kalimat huruf lam yang menguatkan, la yu'adzaban. Sungguh orang yang ada di kubur itu keduanya sedang kena azab. Ini Nabi SAW mengetahui keadaan orang yang ada dalam kubur. Di dalam kubur itu kan tidak kelihatan. Orang masuk di dalam sebuah lubang, di dalam lubang itu ada lubang lagi, dibikinkan lahat, lubang kecil lagi. Disitulah disimpan mayat. Tapi Nabi SAW mengetahui. Ini tentu saja di antara para Nabi Allah itu ada di antara mereka yang mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh umuman manusia. Nah, tentunya itu semua adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi SAW itu tidak tahu sama sekali perkara gaib. Dan bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quran, la ya'lamul ghaiba illa Allah. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Tapi yang jelas yang diucapkan Nabi itu bukan dari hawa nafsu. Itu jelas. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak berucap dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Tapi yang diucapkan itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Ini menunjukkan kepada kita azab kubur itu ada. Ini menjadi pembeda antara akidah Ahlus Sunnah dengan akidah Ahlul Bid'ah. Mu'tazilah, begitu pula Jahmiyah, begitu pula kelompok-kelompok yang lain yang mereka mengingkari adanya azab kubur. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Mereka mengatakan azab kubur itu tidak ada. Nah, ini menjadi pembeda. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana kita mengambil ilmu agama dari seorang guru. Kemudian ketika ditanya tentang azab kubur, mereka mengatakan tidak ada. Ini sudah menjadi titik terang. Apakah dia Ahlus Sunnah atau Ahlul Bid'ah? Dan banyak ayat yang menyebutkan tentang adanya azab kubur. Ayat yang pertama diantaranya adalah surah Ghafir, surah Al-Mu'min nama lainnya, menceritakan tentang keadaan Fir'aun. Allah menyebutkan an-naru ya'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, an-nar, neraka itu ya'radun, diperlihatkan, ditampakkan kepada Fir'aun, ghuduwan wa 'ashiyya, itu di pagi dan petang. Ya, di waktu pagi dan waktu sore ditampakkan tentang keadaan neraka, orang disiksa, dibakar, diazab di dalam neraka itu. Itu bentuk azab kubur untuk Fir'aun. Walaupun Fir'aun itu dikubur atau tidak? Tidak dikubur. Fir'aun itu tidak dikubur, tapi dia tetap mendapatkan azab kubur. Nah, jangan dipahami di sini azab kubur itu didapatkan jika orang masuk di kubur. Bagaimana dengan orang-orang yang mereka meninggal dunia dalam keadaan kecelakaan, misalnya kecelakaan pesawat, kemudian pesawat yang meledak di udara, tidak kelihatan jasadnya seperti apa dan tidak sempat dikuburkan. Demikian pula orang-orang yang mereka meninggal dengan cara tenggelam dan tidak dikuburkan di tanah. Atau pemahaman sebagian orang untuk tidak mendapatkan azab kubur, jasadnya dibakar, kemudian menjadi debu, debunya dibuang di lautan misalnya. Ini anggapan-anggapan manusia untuk menolak adanya azab kubur. Tapi itu semua dibantah dalam firman Allah surah Al-Mu'min tentang Fir'aun. Fir'aun itu mendapatkan azab kubur sampai tegaknya hari kiamat. Dinampakkan kepada dia keadaan nerakanya. Ya, jadi begitu belum terjadi hari kiamat, penyiksaan yang sesungguhnya terhadap para hamba ini ditampakkan kepada dia tentang siksaan-siksaan di dalam api neraka. Itu menjadi pertakutan untuk Fir'aun. La'natullah alaih. Karena orang ini saking zalimnya dia mengaku bahwasanya dia adalah Tuhan. Ana rabbukumul a'la, dia katakan, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi, Rabb kalian yang paling tinggi. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, ketika Fir'aun la'natullah alaih,
Allah berikan ujian seperti itu, maka itu menjadi pertakutan untuk dia sebagai azab kubur. Maka kata para ulama ya, menjelaskan tentang Fir'aun ini, bagaimana misalnya jika ada seorang hamba yang dia akan dieksekusi mati bulan depan, dan sebelum menunggu giliran bulan depan, setiap hari ditampakkan sama dia orang yang dieksekusi mati juga. Pagi dipenggal leher, dia ngelihat. Sore ada orang lagi dibunuh. Besok pagi ada orang lagi dipenggal lehernya. Di hadapan dia, nanti sore begitu lagi. Sampai bulan depan. Apa kira-kira yang dia rasa? Ya sudah menjadi pertakutan. Ini masih satu. Yang kedua, dalil yang menjelaskan tentang adanya azab kubur, hadis ini. Nabi mengatakan innahuma la yu'adzaban. Dua orang ini sedang kena azab. Dua orang ini sedang kena azab. Belum lagi ma'asyiral muslimin a'azakumullah, hadis-hadis yang lain. Bagaimana ketika seorang dimasukkan di dalam kubur, Nabi mengatakan fa'atanil malakan, akan didatangi dia oleh dua malaikat. Malaikat ini akan bertanya tentang tiga perkara yang menjadi usulud diyanah, fondasi agama Islam. Akan bertanya man rabbuk, siapa rabbmu, wa man nabiyyuk, siapa nabimu, wa madinuk, apa agamamu. Orang beriman akan menjawab, kata Nabi, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Nabiyuna Muhammad, Nabiku adalah Muhammad. Wa dinuna dinul Islam, agama kami adalah agama Islam. Ini dijawab dengan kadar keimanan, bukan dengan kecerdasan hafalan. Amal murtad, adapun orang-orang yang ragu tentang keberadaan Allah, ragu tentang keadaan Nabi Muhammad itu adalah Rasul atau tidak, ragu tentang kebenaran agama Islam sebagai agama yang satu-satunya, agama yang Allah ridhai. Ini disebutkan oleh Nabi, fadaraba bimadrab, dia akan dipukul dengan palu-palu yang sangat besar. Ketika dipukulkan akan hancur tulang rusuknya, hancur tulang bahunya, akan dipersempit kuburannya. Itu tentunya tanda kekuasaan Allah SWT, yang semua itu adalah perkara gaib. Tapi itu semua menunjukkan adanya azab kubur, dan wajib mengimani. Di antara bentuk ketundukan seorang kepada kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yaitu tasdiquhu fima akhbar. Dia benarkan semua yang diberitakan Nabi, walaupun itu tidak sampai di akalnya. Oh, misalnya kita lihatlah, Nabi lewat dengan sahabat melewati dua kuburan. Kemudian Nabi mengatakan, ini sedang kena azab. Mungkin kalau kita tidak akan percaya tentang itu. Tapi itulah konsekuensi ketundukan seorang dengan kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sahabat itu tidak banyak bertanya, oh masa ya Rasulullah kena azab? Dari mana Anda tahu? Tidak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ketika mereka mendengar apa yang diarahkan oleh Nabi, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Ini sifatnya para sahabat ini, ikhwah, ma'azakumullah. Jadi mereka para sahabat ini tidak banyak untuk menolak apa yang diberitakan Nabi. Nah, memang seperti itulah. Muslim, anta muslim, engkau seorang muslim. Apa artinya muslim? Muslim itu kan artinya apa? Istislam lillah, bitauhid. Kita betul-betul pasrah, tunduk, menyerahkan, tidak banyak melawan. Itu namanya muslim, orang yang berserah diri kepada Allah. Dia sudah menyerahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini namanya muslim. Jadi ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Tapi Nabi SAW menyebutkan sebab dua orang yang kena azab ini di dalam kubur. Nabi mengatakan wa ma yu'adzabani fi kabir. Dua orang ini kena azab bukan karena dosa besar. Anggapan kita kan, ikhwah, orang kena azab kubur itu dosa besar. Oh, mungkin dia pezina ketika hidup di dunia. Mungkin dia pernah melakukan qatlun nafsi, membunuh jiwa, atau aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, atau aklu riba, memakan harta riba, atau melakukan al-isyraq, kesyirikan, atau uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, atau dia adalah seorang sarraq, seorang pencuri ketika hidup di dunia. Ini semuanya bukan dosa besar. Ini menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin a'azakumullah, suatu faedah yang agung. Orang kena azab kubur itu bukan karena dosa besar saja. Dosa kecil pun sudah kena, apalagi dosa besar. Dan itu akan terus dia rasakan sampai tegaknya hari kiamat. Coba lihat itu, ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Sebagian ulama mengatakan kalimat wa ma yu'adzabani fi kabir, dia tidak diazab dengan dosa besar, itu kata para ulama sebagian maknanya
dosa yang dilakukan oleh penghuni kubur itu bukan dosa yang sulit untuk ditinggalkan. Bahkan itu sulit untuk dilakukan, kata para ulama. Artinya apa? Kalau kita hidup, yang mana lebih mudah? Kita melakukan dosa atau kita tinggal jalan lurus tidak melakukan suatu dosa? Yang mudah itu kita tidak melakukan apa-apa, tentu. Ya, yang mana yang lebih mudah? Kita hidup mencuri atau hidup tidak mencuri? Lebih mudah hidup tidak mencuri, karena kalau mencuri ada kerjaan tambahan namanya. Yang mana mudah? Kita hidup membunuh jiwa atau hidup biasa saja jalan? Lebih mudah jalan saja, karena kalau membunuh jiwa itu tambahan lagi namanya. Ini dua perkara ini, ikhwah azakumullah, perkara yang memang disebutkan oleh Nabi SAW bukan sesuatu yang sulit, mudah sekali untuk ditinggalkan. Karena memang tidak dilakukan pun dia ditinggalkan. Maka Nabi menjabarkan kepada para sahabat. Ini uslub gaya bahasa yang biasa dipakai oleh Nabi. Nabi itu kalau menjelaskan secara universal dulu, secara umum, global, secara gamblang. Kemudian Nabi rinci dari umum itu, bukan dosa besar kata Nabi. Mereka kena azab bukan karena dosa besar, tapi dosa kecil yang dianggap besar oleh Allah. Di tengah manusia dianggap kecil. Nah, baru dirinci. Ini pembahasan yang pokok dari bagaimana uslub gaya Nabi SAW itu kalau berbicara, dari pembahasan yang umum kemudian dipersempit menjadi pembahasan yang lebih dipahamkan oleh para sahabat. Langsung Nabi rinci. Apa kata Nabi? Amma ahaduhuma la yastatiru minal bauli wa ammal akhar yamshi bin namimah. Adapun kuburan pertama, ini kan dua kuburan. Kuburan pertama kata Nabi adalah orang yang ketika hidup di dunia la yastatiru minal bauli. Dia tidak menggunakan sitar, tidak menggunakan tirai, tidak menggunakan atau mencari penutup untuk menutupi auratnya saat dia kencing. Nah, coba lihat ini sama. Ini kebiasaan masyarakat Indonesia khususnya yang membudayakan kepada anak-anaknya untuk kencing di depan rumah. Auzubillah. Coba lihat, banyak kita lihat, nggak usah jauh-jauh, tetangga kita, sekitaran rumah kita saja, banyak anak-anak yang membudayakan atau orang tua yang membiasakan kepada anak-anaknya kalau kencing itu depan rumah, ya kan? Nah, ini banyak kemungkinan, apakah karena memang anak ini mencontoh orang lain, teman-temannya, atau memang anak ini mendapat arahan dari orang tuanya. Ada juga yang mendapat arahan, ya, saya pernah dapat itu anak-anak yang seperti itu. Saya tanya, ada apa kencing depan rumah? Nggak ada kamar mandi di rumahnya di dalam. Saya bilang, apa ada kamar mandi di dalam? Apa kata anak ini? Katanya orang tuanya yang suruh kencing di depan. Nah, dia ternyata takut untuk kencing di kamar mandi. Takut dia. Minta temani sama ibunya. Tapi ibunya bilang kencing saja di depan. Akhirnya di depan. Satu kali dia suruh sampai besar seperti itu. Akhirnya apa ikhwah a'azakumullah, banyak kita saksikan orang-orang besar tidak peduli tentang masalah aurat yang mestinya dia malu dan tidak memperlihatkan itu. Oh, banyak sekali. Bahkan supir-supir yang pergi ke daerah-daerah itu hanya meminggirkan mobilnya sedikit. Kalau bisa di tengah pun parkir. Cuma kan karena ada orang lewat di pinggir sedikit. Tapi ketika kencing tidak peduli ikhwah, mau dilihat mau tidak, dia kencing saja di pinggir jalan itu. Nah, ini satu penafsiran ulama, la yastatiru minal bauli. Ketika dia hidup di dunia, ternyata dia suka kencing dan tidak menutupi auratnya dari pandangan manusia. Ini hati-hati kita. Masalah kencing saja, itu mesti hati-hati. Apalagi zaman sekarang, orang menampakkan aurat dengan bangganya di depan kamera. Coba lihat. Banyak sekali kalau kita lihat. Orang-orang yang mereka membuka auratnya, menampakkan auratnya, menjual dirinya. Apalagi zaman sekarang media sosial yang sangat memudahkan untuk hal tersebut. Nah, ini aurat saja ketika kencing sudah kena azab kubur. Bagaimana dengan orang-orang zaman sekarang yang mereka membuka aurat, menampakkan auratnya di hadapan manusia? Na'udzubillah. Ini tentunya lebih parah lagi dibandingkan hukum yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini penafsiran pertama itu, kuburan yang pertama. Kuburan pertama ini ada dua penafsirannya. Penafsiran kedua, la yastatiru minal bauli, dia tidak menggunakan sitar ketika buang hajat, yaitu buang air kecil. Kata para ulama, maknanya bukan itu.
Bukan dia menutupi, tapi maksudnya adalah dia tidak membersihkan kemaluannya dari air kencing dengan sebersih-bersihnya, atau dia tidak menjaga kebersihan air kencing yang memercik ke pakaian-pakaian atau tubuh-tubuhnya. Nah, ini coba lihat. Ini penafsiran kedua. Masih tentang permasalahan air kencing. Yang pertama tadi nggak pakai tirai, nggak menutupi. Yang kedua di sini kata para ulama maknanya bukan nggak pakai tirai, dia pakai tirai, tetapi dia tidak selamat karena dia tidak menjaga kebersihan. Nah, ini banyak ini, ma'asyiral muslimin azakumullah, khususnya anak-anak ya. Anak-anak yang memang mereka ini sudah kebiasaan, sudah terkena virus ketakutan, kebanyakan nonton film horor, ya. Akhirnya rusak tauhidnya. Kalau di kamar mandi itu yang ada rasanya takut, saya takut. Ada anak-anak itu nggak mau ke WC, bahkan sampai menahan-nahan kencing, sampai kena penyakit kencing batu. Coba lihat. Ini disebabkan apa? Tidak adanya penanganan dari orang tua. Nggak peduli apa yang dilihat oleh anak. Anaknya nonton film ini, nggak peduli tentang keselamatan tauhid anaknya sendiri. Makanya film-film yang tidak bermanfaat, yang menghadirkan rasa takut di dalam hati seseorang, ini tidak kita tonton hal-hal yang seperti ini, ya, yang merusak tauhid, merusak akidah. Nah, ini jangan dibiasakan. Kadang dicontohkan sama orang tuanya, makanya anaknya ngikut. Bahkan di tengah-tengah keluarga itu jamaah kadang dijadikan ajang tontonan bareng, ya kan? Ada uminya, abinya, anaknya, mana semua nonton film horor yang sedang viral. Akhirnya apa? Orang tuanya oke, selamat, tapi anak-anaknya nggak ada yang berani ke kamar mandi. Akhirnya apa? Kalau masuk kamar mandi buru-buru, kencing nggak disiram. Nah, ini masuk satu, gara-gara siapa? Orang tuanya. Atau kadang kencing terburu-buru, akhirnya apa? Disiram, tapi tidak cebok. Nah, ini juga sama kasusnya, gara-gara orang tuanya. Ini yang mesti diwaspadai ini. Jadi hal-hal yang seperti ini sebenarnya Nabi SAW itu sudah 1400 tahun yang lalu mengingatkan kita kaum muslimin. Ya, tinggal kita melihat bagaimana amalan-amalan yang diamalkan oleh para ulama yang mencontohkan kepada kita. Baik, ini kuburan pertama, secara singkat saja. La yastatiru minal bauli. Dia kena adab karena dua kemungkinan. Yang pertama kata Nabi SAW, dia tidak menggunakan sutra atau tirai untuk menutupi antara penglihatan orang lain dengan auratnya. Yang kedua, dia tidak berbersih dari kencing. Ini hati-hati ya. Bahkan kata Nabi SAW di dalam banyak hadis dengan konteks yang berbeda-beda. Kata Nabi, tanazzahu minal bauli fa inna amata adzabil qabri kana minal bauli. Hati-hati kalian dari permasalahan kencing. Berbersihlah kalian dari permasalahan kencing. Betul-betul bersih. Hati-hati. Kalau kalian tinggal di sebuah tempat, kata Imam Ibnu Qayyim, ya, kalau kalian buang hajat di tempat yang keras semuanya, ya, seperti kita zaman sekarang ini keras semuanya, tegel, ya kan? Dindingnya tegel, bawahnya tegel, semua tegel, itu keras. Kalau kalian buang hajat di tempat yang keras, carilah tempat yang agak lunak, ya. Kalau misalnya tidak dapatkan tempat yang lunak, sehingga kalian bisa merendah, sehingga air kencing ini tidak terpercik dengan banyak. Maksudnya tempat yang lunak, kalau misalnya dia kamar mandinya itu tanah, itu lunak. Ketika kencing nggak terlalu banyak percikannya. Kalau keras kan permukaannya itu terpercik, maka merendah supaya percikan tidak terlalu banyak dan tidak mengenai pakaian. Tanazzahu minal bauli, kata Nabi. Hati-hati kalian, bersihlah dalam permasalahan kencing. Bersih-bersihlah kalian tentang permasalahan kencing. Kenapa? Fa inna amata adabil qabri kana minal bauli. Ternyata kata Nabi, kebanyakan orang kena adab kubur itu gara-gara masalah kencing. Jadi keumuman orang jamaah kena adab kubur itu gara-gara masalah kencing ini. Ya, apakah nggak berhijab, nggak menutupi auratnya ketika kencing dari pandangan orang, atau dia tidak bersih ketika cebok. Ini masalah kencing. Ya, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kuburan pertama ini. Kuburan kedua, kata Nabi SAW, wa ammal akhar yamshi bin namimah. Kuburan yang kedua ini, ketika dia hidup di dunia, dia suka mengadu domba. Namimah ini sifat, ya, dia sifatnya itu suka mengadu domba. Nabi SAW mengancam orang-orang yang mereka suka mengadu domba, menghancurkan hubungan orang dengan orang lain, ya kan? Kata Nabi SAW di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad,
Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah qattat, wa fi riwayati an-nammam. Tidak akan masuk surga al-qattat, yaitu orang yang suka mengadu domba ketika hidup di dunia. Di dalam riwayat lain disebut dengan nammam, orang yang kerjanya suka namimah, suka mengadu domba, menghancurkan hubungan orang yang satu dengan orang yang lain. Nah, ini dosa. Zaman sekarang dimudahkan sekali. Orang menghancurkan hubungan saudara yang satu dengan yang lain itu nggak perlu didatangi. Cukup dengan handphone saja. Mengetik saja, merusak hubungan yang ini dengan yang lain, merusak yang ini dengan yang lain, rusak hubungan orang gara-gara dia. Nah, ini namanya nammam. Nah, ini nammam ini unsur kesengajaan. Berbeda halnya kalau disebabkan kesalahpahaman, maksud dia berbeda, yang dimaksudkan, yang dipahami juga berbeda oleh yang lain, akhirnya terjadi perseteruan. Tapi tidak ada unsur kesengajaan. Ini bukan nammam namanya. Ini bukan namimah. Tetapi itu adalah sesuatu yang tidak dimaksudkan. Ini tidak termasuk. Tapi yang termasuk itu memang orang yang kerjanya itu menghancurkan hubungan orang dengan orang lain. Nah, ini dua kasus ya jemaah. Yang satu masalah kencing, yang kedua suka mengadu domba. Coba lihat. Ini perkara mudah nggak ditinggalkan. Mudah sekali. Yang pertama masalah kencing. Fitrahnya manusia itu nggak suka untuk ada kencing di tubuhnya. Itu fitrah manusia, suka pada yang bersih. Itu kan mudah untuk ditinggalkan. Yang kedua, mengadu domba. Mengadu domba itu kan pekerjaan tambahan namanya. Asalnya orang hidup jalan yang lurus. Nanti ada mengadu domba itu kan pekerjaan tambahan. Kalau kita tinggalkan itu lebih mudah. Makanya Nabi mengatakan dia adalah perkara yang bukan termasuk perkara yang besar di tengah-tengah manusia. Maka kata Abdullah bin Abbas selaku sahibul qissah, beliau mengatakan Rasulullah SAW melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Apa kata Abdullah bin Abbas? فَأَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ. Maka Nabi SAW akhadha ya'khudhu, artinya mengambil. Nabi SAW akhadha jaridatan, mengambil pelepah kurma. Atau pelepah kurma ya, seperti dahannya pohon kurma. Di antara dahan daunnya itu ada yang jatuh. Memang di Arab itu banyak pelepah kurma, bahkan di sekitaran kuburan itu banyak kurma ya. Memang dia tanpa ditanam pun tumbuh. Ya. Tanpa ditanam pun tumbuh. Maka ada pelepah kurma yang jatuh, satu tandan, satu dahan yang patah jatuh. Tapi kata Abdullah bin Abbas, jaridatan, ratbatan. Dia masih ratbah, masih basah. Ratbah. Ya, dia masih dalam keadaan basah. Artinya basah itu belum kering. Kadang kan sesuatu dedaunan itu kan jatuh karena sudah kering, kemudian kena tiup angin jatuh. Tapi ini jatuh dalam keadaan masih basah. Akhadha jaridah. Nabi mengambil itu, fasyaqqaha nisfain. Nabi belah, potong menjadi dua. Sudah dipotong menjadi dua. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, fagharaza fi kulli qabrin wahidah. Kemudian Nabi menancapkan, gharaza, Nabi menancapkan di bagian kepala ya, ditancapkan masing-masing pelepah kurma, satu ditancapkan. Kemudian para sahabat melihat hal yang aneh seperti ini nggak tenang para sahabat. Kalau ada yang aneh seperti ini, para sahabat nggak tenang, pasti bertanya, kenapa ya Rasulullah? Bukan protes, tapi mau tahu, rasa ingin tahunya besar. Kalau ada perkara yang dia baru kenal tentang satu hukum, rasa ingin tahu mereka itu besar untuk mengetahui ilmu agama itu. Beda kita. Kalau kita ada misalnya ulama datang ya ke Indonesia, datang ke masjid kita, di Masjid Murah Al-Hamad ini misalnya. Orang berilmu kemudian melakukan sesuatu yang aneh atau menyampaikan sesuatu yang belum pernah kita dengar. Kita nggak bertanya hal-hal yang seperti ini, nggak pernah bertanya kenapa seperti itu, kenapa. Atau ada tapi jarang. Yang kita manfaatkan momen-momen seperti ini apa ya? Kalau ada orang datang mengabadikan, jangan sampai saya belum pernah foto dengan syekh ini, jangan sampai saya belum foto dan tidak dapat foto bareng dengan syekh ini. Itu yang kita dapatkan, itu yang kita lakukan. Nah, ini sesuatu yang sangat jauh sekali. Bagaimana sahabat yang memiliki semangat luar biasa untuk ilmu agama ini. Maka ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, maka para sahabat bertanya, lima fa'alta ya Rasulullah? Kenapa engkau lakukan itu?
Untuk apa itu ya Rasulullah? Nabi menjawab satu jawaban singkat saja. Kata Nabi, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Semoga selama pelepah kurma yang aku tancapkan ini belum kering, itu menjadi sebab diringankannya siksaan orang yang ada di dalam kubur ini. Coba lihat, ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Di sini kita bisa melihat ya, dari hadis yang singkat ini faedah yang sangat banyak. Faedah yang pertama yang bisa kita petik dalam hadis ini, bahwasanya Nabi dan para sahabat itu memang mereka biasa untuk berjalan bersama-sama. Ini menunjukkan kepada kita orang yang berilmu itu ya, mereka tidak menjaga jarak kepada orang yang lain. Nabi SAW itu berilmu. Bahkan Nabi SAW itu afqahul khulq atau afqahul khaliq, manusia yang paling afqah, yang paling berilmu, yang paling alim. Tapi Nabi masih bertemu dengan Abdullah bin Abbas, anak-anak, dengan sahabat yang lain. Nabi sebagaimana biasanya tidak menjaga jarak sebagaimana orang-orang zaman sekarang. Kalau sudah memiliki ilmu, jangankan untuk jalan bersama-sama, ya, jumpa pun berpapasan, mengucapkan salam pun tidak mau. Coba lihat ini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Akhlaknya Nabi SAW. Suka berjalan bersama-sama, melewati kuburan, nanti pergi melewati perkampungan, melewati sesuatu yang lain, sehingga sahabat-sahabat ini banyak dapat ilmu ketika bersama Nabi. Akhirnya mesti kita kejar ini jemaah. Ada orang berilmu di sekitaran tempat kita, daerah kita, datangi dia, kunjungi. Kalau perlu sering-sering bersama dia. Walaupun bukan hanya membicarakan tentang masalah dunia. Karena orang yang berilmu itu, kita berbicara masalah dunia saja kepadanya, dia akan menyelipkan perkara-perkara akhirat yang mengingatkan kita tentang urusan yang paling penting ini. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Faedah yang kedua yang telah kita jelaskan tadi terkait dengan adab kubur, bahwa itu menjadi pembeda antara ahlu sunnah dan ahlul bid'ah, khususnya orang-orang Mu'tazilah yang pentolannya itu namanya adalah Wasil bin Atha, antara murid Al-Hasan Al-Basri yang menyimpang dalam masalah akidah. Kemudian kelompok Jahmiyah, antara pentolannya bernama Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan ini mengadopsi ajaran sesat dari seorang yang hidup di zaman tabi'in, namanya Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ini salah seorang yang hidup di zamannya tabi'in, banyak belajar kepada para sahabat juga. Hanya saja orang ini menyimpang dan menolak nama-nama dan sifat Allah. Di antara kesesatannya, ya, dia menolak sifat kalam dari Allah SWT, sehingga orang ini disembelih oleh seorang gubernur yang bernama Abdullah Al-Qasri. Ja'ad bin Dirham ini mengingkari adanya azab kubur, mengingkari adanya hari kiamat, mengingkari adanya hari pembalasan, mengatakan bahwasanya mizan, timbangan di hari kiamat itu tidak ada, ya, mengatakan surga dan neraka itu tidak kekal, akan hancur. Na'udzubillah dari kesesatan-kesesatan, sehingga orangnya disembelih oleh Abdullah Al-Qasri di hari Yaumun Nahar. Kata Abdullah Al-Qasri berkhutbah, ayuhan nas, wahai manusia, pulanglah kalian, sembelihlah duhayakum, hewan-hewan sembelihan kalian, fa inni, sesungguhnya aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Lalu beliau turun dari mimbar dan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Nah, ini coba lihat, ya. Nah, inilah pemikiran yang diadopsi oleh Jahm bin Safwan, dan zaman sekarang banyak orang-orang yang berpemikiran sama. Walaupun nama Jahmiyah itu nggak tenar di Indonesia, tapi orang-orang yang memiliki sifat sama seperti sifatnya orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, itu banyak sekali zaman sekarang yang menolak adanya azab kubur, menolak adanya siksaan atau hari pembalasan di hari kiamat. Na'udzubillah. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita petik dalam hadis yang mulia ini, tercelanya, ya, orang yang suka mengadu domba. Ini hati-hati dalam permasalahan mengadu domba. Jangan sampai ucapan kita membinasakan kita. Hati-hati dari lisan. Lisan ini kata Nabi SAW, ya, dia adalah sesuatu yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga ataupun neraka karena lisannya. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azakumullah, faedah yang bisa kita petik dalam hadis ini, terdapat faedah bahwasanya hendaknya seorang itu berhati-hati tentang permasalahan kencing. Kita sudah dengar ini hadis. Orang ini kena siksa gara-gara masalah kencing. Dan Nabi mengatakan, fa inna 'amata 'adabil qabri kana minal bauli. Kebanyakan orang kena adab kubur itu gara-gara masalah kencing. Hati-hati masalah kencing. Betul-betul bersih, hati-hati dari percikannya. Kalau bisa kita buka pakaian kita dengan sempurna agar tidak ada yang terkena, itu lebih baik dan ahsan kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak, maka tidak masalah, kita berhati-hati saja. Ma'asyiral muslimin
A'azzakumullah. Kemudian faedah yang terakhir yang akan kita bahas yaitu faedah terkait dengan permasalahan apa hukum menancapkan pelepah kurma. Nah ini sekarang menancapkan pelepah kurma. Nabi ketika menancapkan pelepah kurma ditanya sama sahabat, "Lima fa'alta?" Kenapa kau lakukan itu? Ya Rasulullah, kata Nabi, "La'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibas." Semoga dengan aku menancapkan pelepah kurma, Allah akan meringankan siksaan orang ini selama pelepah kurma ini belum kering. Pertanyaannya, apakah ini boleh diamalkan? Apakah ini boleh ditiru? Apakah ini adalah sesuatu yang diharamkan? Tidak boleh atau boleh karena diamalkan Nabi? Nah ini yang menjadi permasalahan, yang akan menjadi pembahasan yang akan kita bahas di pagi hari ini. Kata para ulama ya tentang permasalahan ini, kalau kita lihat membaca buku dan pendapat-pendapat para ulama, memang ada silang pendapat. Tetap permasalahan hukum menancapkan pelepah kurma. Ini pelepah kurma ya, bukan bunga. Kalau bunga itu dikiaskan dia. Kenapa ada orang menaburkan bunga? Itu dikiaskan, disamakan hukumnya dengan menancapkan pelepah kurma. Nanti akan kita jelaskan secara singkat. Pendapat pertama tentang masalah ini, apakah boleh menancapkan pelepah kurma atau yang semisalnya di atas kuburan? Pendapat pertama mengatakan diperbolehkan. Walaupun yang berpendapat seperti ini minoritas di kalangan ulama-ulama salaf, tetapi ada dari kalangan ulama-ulama salaf yang berpendapat seperti ini. Diperbolehkan dengan beberapa alasan. Ini betul-betul dihafal alasannya karena ini banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, khususnya di tempat kita di Indonesia ini. Alasan yang pertama, para ulama mengatakan hukum asal amalan Nabi asalnya itu juga berlaku kepada umatnya. Nabi melakukan puasa Senin Kamis, ya, itu juga berlaku kepada umatnya. Nabi melakukan beberapa amalan-amalan, hukum asalnya amalan Nabi itu juga berlaku kepada umatnya dan disunnahkan untuk dilakukan oleh umat. Ini pada hukum asal. Walaupun nanti kita akan bahas bahwasanya amalan Nabi itu ada yang khususiyah, khusus untuk Nabi, ada yang muqtadul jibillah karena memang kebiasaan, ada yang adat sudah menjadi turun-temurun dilakukan seperti itu. Ya, ada yang memang sunnah untuk diikuti. Beda-beda amalan Nabi. Contoh misalnya, Nabi istrinya berapa? Lebih dari 4. Apa sunnah beristri lebih dari 4? Tidak. Itu khusus untuk Nabi. Adapun manusia biasa, paling banyaknya 4 saja. Fanqihu ma qaba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Ini dalam surah An-Nisa Allah katakan, nikahilah wanita-wanita yang baik, 2, 3 atau 4. Kalau enggak mampu 1 saja. Kalau kalian takut enggak adil, 1 saja. Apakah boleh kita nikah lebih dari 4 karena Nabi kita istrinya banyak? Jawabannya tidak diperbolehkan. Hukum yang berlaku untuk Nabi berbeda dari beberapa keadaan. Bulan Nabi SAW berpuasa wisol. Kita puasa dari masuknya fajar, masuknya adzan subuh sampai tenggelam matahari. Kita berbuka, wajib berbuka. Kalau sampai mengundur tidak ada kebaikan kata Nabi SAW untuk puasanya. Tapi Nabi tidak berbuka, Nabi lanjut. Ini dikenal dengan puasa wisol. Lanjut sampai besok, enggak buka. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, innaka tuwasil, engkau larang kami untuk berpuasa wisol, tapi engkau sendiri berpuasa wisol." Kata Nabi, "Innama usqa wa ut'am. Ana lastu kamitslikum." Aku beda dengan kalian. Aku diberikan makan oleh Rabbku dan diberikan minuman oleh Rabbku. Adapun kalian beda dengan saya. Coba lihat, ini khusus untuk Nabi. Nah, pendapat pertama ini mengatakan diperbolehkan menancapkan karena hukum asalnya amalan Nabi itu juga berlaku untuk amalan para umatnya. Ini alasan pertama. Alasan kedua, ini disebutkan dalam kitab Taisirul Alam, syarah kitab Umdatul Ahkam. Untuk bisa baca di hadis ke-16, Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah membawakan hadis Abdullah bin Abbas riwayat Imam Al-Bukhari Imam Muslim ini. Hadis tentang permasalahan Nabi melewati 2 kubur ini. Apa kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam? Ini guru dari guru-guru kita zaman sekarang ya. Ya, ulama-ulama atau syekh-syekh, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang belajar di Saudi Arabia banyak mengambil ilmu dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam ini. Kata beliau, ya, kenapa menancapkan itu diperbolehkan? Beliau menukilkan ucapan beberapa ulama. Kata beliau di antara alasan para ulama yang memperbolehkan bahwasanya pelepah kurma yang masih basah itu dia adalah makhluk Allah. Tumbuhan itu kan makhluk Allah. Sementara dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh." Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sangat banyak ayat yang menyebutkan seperti ini. Sesungguhnya setiap yang ada di langit dan yang ada di bumi bertasbih kepada Allah, termasuk tumbuhan.
termasuk binatang-binatang. Makanya kita nggak boleh bunuh binatang kalau tidak ada hajat. Kecuali binatang yang memang diperintahkan untuk dibunuh. Ular, kalajengking diperintahkan untuk bunuh. Tapi kalau hewan-hewan yang lain, selama mereka tidak mengganggu, kita nggak bunuh. Mereka bertasbih kepada Allah. Ya, ada jejeran semut lewat misalnya, kemudian dia tidak mengganggu. Kemudian kita harus sengaja kita siksa, kita bakar misalnya, atau kita injak dengan sengaja, atau ada kucing lewat, dihantamnya pakai kayu, dilemparnya pakai sendal, lempar pakai batu. Nah, ini makhluk-makhluk ini semua bertasbih, termasuk tumbuhan. Kata Syekh Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah, kata beliau, ketika tumbuhan yang masih basah ini beda kalau kering nggak berlaku lagi. Ini kalau masih basah. Ketika tumbuhan masih basah, termasuk pelepah kurma, ditancapkan, maka dia akan terus bertasbih di atas kuburan itu, memohonkan peringanan ampun untuk orang yang ada di atas kubur itu. Sehingga ketika ditancapkan, tumbuhan itu akan memohonkan agar Allah meringankan siksaan orang yang ada di atap kubur itu, orang yang kena atap kubur itu. Maka diperbolehkan, walaupun ini pendapat minoritas, tapi jangan katakan tidak ada, tapi pendapat minoritas. Dikiaskanlah oleh para ulama, kalau tumbuhan atau setiap tumbuhan yang masih basah itu masih bertasbih kepada Allah. Kalau begitu bukan cuma pelepah kurma, mulailah masuk bunga, tapi bunga masih basah, bukan bunga kering. Kan nggak ada orang taburin bunga kering, apalagi kumpul daun-daun kering tabur di situ supaya cantik. Enggak, ya. Dan itu pun masyarakat Indonesia itu jemaah terbagi menjadi dua pembagian. Ada yang memang menaburi bunga mengkiaskan untuk ibadah, dikaitkan dengan ibadah. Ada juga yang mereka hanya sekedar mengikuti tradisi, nggak ada hubungan dengan agama. Oh, mereka menganggap kuburan itu kalau baru dikubur ya dikasih bunga baru dikubur. Itu cuma dijadikan tradisi, nggak dikaitkan dengan agama. Hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Al-aslu fil asya'il ibahah. Hukum asal sesuatu itu boleh selama apa? Selama tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak dilarang oleh Nabi SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hukum asal dunia, nggak ada dikait-kaitkan dengan ibadah. Tapi kalau ada yang mengkaitkan dengan ibadah, alasannya satu, pasti dikaitkan dengan itu. Ya, antum baca buku-buku siapapun atau ustadz-ustadz di Indonesia ini yang menghalalkan tentang itu, dalilnya satu saja, dikiaskan dengan itu. Jadi selama itu belum kering, dia akan terus bertasbih untuk memohonkan agar Allah meringankan ampunan bagi orang yang terkena azab kubur. Ini pendapat pertama. Pendapat minoritas tapi ada. Ya. Karena itu dalam masalah ini kita tidak boleh terlalu mempermasalahkan tentang permasalahan para ulama salaf pun ada yang berpendapat seperti itu. Bukan ulama ahlul bid'ah ya. Ulama salaf juga berpendapat seperti itu. Kemudian yang kedua, yaitu pendapat yang mengatakan itu perkara yang diharamkan, bahkan kalau dilakukan bisa terjatuh dalam bid'ah munkarah. Perkara yang tidak diperbolehkan. Apa alasan para ulama mengatakan tidak diperbolehkan? Alasan yang pertama yaitu mereka mengatakan itu adalah khusus untuk Nabi. Apa dalilnya? Dalilnya seperti dalil pertama yang dipakai oleh ulama yang pertama tadi. Ya, bahwasanya semua amal Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam tidak semuanya bisa dilakukan oleh umat ini. Ya, amalan Nabi itu banyak jenis. Ada yang dia itu khusus untuk Nabi, termasuk ini khusus. Apa buktinya dia khusus? Buktinya Nabi tidak pernah lakukan di kuburan lain. Kenapa khusus? Buktinya Nabi nggak pernah lakukan di kuburan lain. Nggak pernah aja, Mas. Ada nggak Nabi SAW mendatangi kuburan Khadijah, ditancapkan pelepah kurma supaya diringankan azabnya? Khadijah memiliki dosa nggak? Dosa, kan manusia, semua punya dosa. Ditancapkan nggak? Nggak ada. Sampai kiamat kita cari, nggak ada riwayatnya seperti itu. Kemudian berikutnya, ada nggak sahabat-sahabat yang meninggal Nabi tancapkan? Anaknya Abdullah, Ibrahim, anak-anak Nabi SAW yang masih kecil meninggal. Ada nggak ditancapkan? Nggak ada. Di kuburan orang lain nggak ada. Baca hadis nggak akan kita dapati adanya Nabi menancapkan pelepah kurma di kuburan itu. Atau Nabi mengunjungi kuburan kedua orang tuanya begitu. Ya, orang tuanya belum memeluk agama Islam, belum mengenal Islam. Apakah ditancapkan? Tidak ada seperti itu. Dan ketika Nabi meninggal, apakah sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali menancapkan pelepah kurma mencontoh Nabi? Jawabannya tidak. Karena itu khusus untuk Nabi. Andai kata itu tidak khusus, siapa yang tidak mau diringankan adabnya? Ya, para khulafa ar-rasyidun itu mereka juga punya orang tua. Mungkin bisa saja mereka menancapkan di kuburan-kuburan orang-orang tua mereka, tapi nggak diamalkan itu. Menunjukkan apa? Bahwasanya itu adalah khusus untuk Nabi. Inilah pendapat yang paling kuat. Inilah pendapat yang paling kuat. Ya, lebih ditekankan oleh para ulama
untuk kita meninggalkan. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita petik bahwasanya jika ada silang pendapat, meninggalkan itu lebih baik. Jika ada perkara yang menjadi silang pendapat, meninggalkan lebih baik. Sekarang taruhlah masalah musik. Ada ulama yang perbolehkan, misalnya Ibnu Hazm Al-Andalusi, dia memperbolehkan. Ibnu Hazmi dalam kitab beliau Al-Muhalla, beliau mengatakan musik itu boleh, tapi bukan dimutlakan boleh jika tidak ada sebab-sebab yang mengantarkan kepada maksiat. Ya, zaman dulu karena musik diharamkan, karena kalau ada musik orang akan naik syahwat, akan ada perempuannya yang joget-joget di situ sehingga menaikkan syahwat bagi laki-laki, maka diharamkan. Kalau tidak ada itu boleh, kata beliau. Kemudian 4 ulama mazhab mengharamkan. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengharamkan. Oh, ada silang pendapat. Kalau begitu, yang mana yang lebih selamat? Kita keluar dari silang pendapat lebih selamat, tinggalkan lebih selamat. Apalagi masalah ini, masalah menancapkan pelepah kurma. Ada silang pendapat memang, tapi kita meninggalkan lebih selamat. Nah, begitu cara melihat ketika terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, hal-hal yang terkait dengan fawaid, ya, yang kita bisa memetik faedah di dalam hadis Abdullah bin Abbas riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadza Allah yang dapat kita bahas pada jamaah yang ingin bertanya. Beberapa pertanyaan, tafadhol silakan. Silakan, ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya baik, tadi yang kita bahas yang dikiaskan oleh para ulama itu adalah bunga. Adapun air, ini tidak ada ulama yang berpendapat dia bisa dikiaskan dengan dengan tumbuhan. Karena memang Nabi SAW itu beliau menancapkan itu tumbuhan, bukan dari jenis air. Jadi kalau ada orang yang berpendapat air itu sesuatu yang juga bisa menjadikan azab kubur itu diringankan, ini tentunya keliru. Tidak ada ulama yang berpendapat seperti ini. Kalau bunga tadi masih ada. Ya, karena dia salah satu jenis tumbuhan, bisa dikiaskan. Nah, kalau ini air ini tidak diperbolehkan. Adapun jika orang yang hanya sekedar menaburi air agar kuburannya itu terkelihatan lebih rapi atau supaya tidak terlalu keras, atau misalnya kuburannya itu tanahnya keumumannya pasir sehingga dia sering untuk menyiram supaya kuburannya itu tidak tidak kemana-mana, pasirnya terbang di bawah angin, maka itu diperbolehkan kalau dia niatnya memang bukan masalah ibadah, cuma sekedar untuk kemaslahatan kuburan itu saja, supaya kuburan itu tidak terbang tanahnya, ditiup dengan angin misalnya, maka boleh. Tapi kalau dia niatkan untuk ada kaitannya dengan amalan-amalan ibadah, apalagi supaya diringankan adab, ini butuh dalil untuk kita menetapkan. Sementara kalau dikiaskan nggak bisa. Kalau dikiaskan itu amalan dilakukan Nabi itu adalah jenis tumbuhan. Kalau air, sahabat itu bawa air. Nabi dan para sahabat itu kemana-mana bawa air. Mereka itu orang Arab itu ada namanya kendi yang terbuat dari kulit, itu biasanya mereka bawa. Nah, itu digunakan untuk banyak, untuk berwudu kala darurat, kalau mereka berjalan di tempat-tempat yang tidak ada air, mereka gunakan itu. Atau kalau haus mereka bisa minum, kalau mereka buang hajat bisa dipakai untuk sewa. Itu air serbaguna orang zaman dulu. Zamannya Nabi Ibrahim pun sudah ada seperti itu. Makanya dikenal ya, Nabi Ibrahim dan Hajar itu ketika mereka disuruh pindah oleh Sarah, bawa wanita ini, bawa Hajar ini. Kata Sarah, bawa Hajar ini ke tempat lain. Karena Sarah saat itu cemburu. Dia menikah dengan Nabi Ibrahim, gak punya anak. Hajar langsung punya anak. Maka dibawalah oleh Nabi Ibrahim ke kota Mekah. Yang dijadikan bekal cuma itu saja. Kantungan kendi isinya air. Gak ada makanan. Ya, yang diminum ya itu saja. Itulah yang diminum oleh Hajar sehingga ada asinya dan dia bisa memberikan asi kepada anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Jadi itu hal yang disebutkan oleh para ulama. Jadi air itu tidak bisa dikiaskan. Andai kata misalnya bisa, ya mungkin air saja. Ngapain Nabi sampai ambil pelepah kurma, itu kan berat, belum lagi dipatahkan.
ya kan? Tapi tidak dilakukan Nabi SAW itu. Padahal itu memungkinkan untuk dilakukan, tapi tidak dilakukan Nabi SAW. Menunjukkan bahwasanya itu hanya berlaku kepada tumbuhan. Wallahu a'lam. Ya silakan Pak. Tadi disebutkan hadisnya bahwa Rasulullah menancapkan pelepah kurma itu karena mengetahui orang yang dikubur itu sedang diazab. Apa itu bisa menjadikan bantahan bagi orang yang menancapkan semacam pelepah kurma atau sejenisnya berupa tumbuhan, bahwasanya jika engkau melakukan perbuatan ini berarti engkau seakan-akan mengetahui bahwa yang dikubur ini ya. Iya, betul sekali itu Pak. Tentu saja bisa. Nabi SAW menancapkan pelepah kurma karena Nabi tahu orang itu sedang kena azab. Zaman sekarang, kalau kita menancapkan pelepah kurma, kita tahu dari mana orang itu kena azab. Nah, kita nggak tahu, itu perkara gaib. Ya, nah, tidak boleh kita membongkar untuk memastikan. Ya, dibongkar kuburannya memastikan ini kena azab atau enggak. Ya, enggak bisa seperti itu. Karena sudah dikubur. Dia tidak boleh lagi untuk dikeluarkan. Kecuali memang ada masalah darurat. Misalnya tanah di sekitaran situ misalnya kurang baik, ya, atau hal-hal yang lain misalnya yang mungkin kan memang harus dikeluarkan mayit itu. Tapi kalau tidak boleh. Ya memang itulah alasan di antara para ulama yang mereka mengharamkan. Kenapa diharamkan? Karena kita nggak tahu. Nah, zaman sekarang orang-orang menancapkan pelepah kurma di kuburan orang tuanya. Pokoknya kalau misalnya orang tua saya meninggal disiapkan, bahkan beli pelepah kurma langsung pesan dari Arab misalnya. Atau dia tanam memang dari sekarang, nanti kalau ada yang meninggal saya akan tancapkan. Ya, ini yang pertama akan jatuh dalam masalah kita sok tahu tentang masalah gaib. Nabi aja nggak tahu, kecuali apa yang Allah beritakan. Karena kita menancapkan berarti mencontoh Nabi supaya meringankan adab. Kita apakah sudah tahu orang itu kena adab? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ini adalah bentuk suudzon kita. Kita suudzon dengan saudara kita yang ada di kubur itu. Apakah mereka pasti kena adab? Kan belum tentu. Ya kan? Walaupun orang itu orang yang misalnya jauh dari ketaatan di mata kita, tapi belum tahu di mata Allah dia seperti apa. Bisa jadi dia ibadah dia sembunyikan, kita nggak tahu. Di mata kita dia orang yang buruk, tapi ternyata dia punya amalan-amalan ibadah yang istimewa, yang terselubung, yang hanya tahu antara dia dengan Allah Azza wa Jalla saja. Kita tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Berikutnya, silakan Pak. Masih ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ya baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga jelas dan semoga bermanfaat. Hadza huwa wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.